kita lanjutkan. Ya, kali ini kita akan bahas soal Olimpiade Matematika tingkat kabupaten atau OSK ya, tahun 2012. Ya, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, ini ada yang ketemu nggak? Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Ya, pertanyaannya banyaknya bilangan bulat N yang memenuhi. Oke. Ruas kirinya N-1 kali N-3 kali N-5 sampai dikali N-2013. Jadi N dikurang oleh bilangan ganjil. Sementara ruas kanannya N dikali N plus 2 dikali N plus 4 sampai dikali N plus 2012. Ya. Coba kita pandang ya, kasus pertama, apabila N ini adalah bilangan ganjil, ya, apabila N bilangan ganjil, maka ya ruas kirinya, ya ruas kiri ini ya, jelas kalau N-nya ganjil, ganjil kurang ganjil genap. Ya, di teori bilangan ya ganjil kurang ganjil adalah genap. Contohnya adalah 7 kurang 3 ya genap. Ya, ganjil kurang ganjil juga genap. Ganjil kurang ganjil genap. Jadi ini perkalian adalah genap sampai yang terakhir juga genap. Ya, perkalian bilangan genap dan genap adalah menghasilkan bilangan genap. Jadi ruas kirinya menjadi genap. Ya. Nah, sementara ruas kanannya ya apabila N-nya ganjil, maka kita dapat ganjil tambah genap ganjil, ya. Ganjil tambah genap ganjil. Terus sampai N tambah 2012, ganjil tambah genap ganjil. Berarti ini ganjil kali ganjil kali ganjil, seterusnya sampai kali ganjil, yang terakhir juga, maka akan menghasilkan ganjil. Nah, jelas tidak mungkin sama ya, bilangan genap ruas kiri kanannya ganjil, jadi nggak mungkin sama ya, nggak mungkin ada nilai N bilangan ganjil yang memenuhi ruas kiri dan kanan ya, akan sama. Nah, kita coba lagi kalau kasusnya gimana N-nya adalah bilangan genap ya, seandainya N adalah bilangan genap, nah, maka akan kita peroleh nanti ruas kirinya ya, genap kurang ganjil ganjil ya, genap kurang ganjil ganjil, dan seterusnya ganjil. Maka perkalian ganjil kan ganjil dengan ganjil, nah itu akan menghasilkan bilangan ganjil. Jadi ruas kiri akan menjadi bilangan ganjil ketika N-nya genap. Nah, sekarang kita pantau untuk ruas kanan. Ketika N-nya bilangan genap, maka genap dikali genap tambah genap kan genap ya, genap tambah genap genap, maka genap kali genap sampai dikali genap semuanya, maka akan menghasilkan bilangan genap ya di ruas kanan. Nah, sehingga ketika N-nya bilangan ganjil, ruas kiri ganjil, sementara kanannya genap, jadi juga tidak sama. Sehingga kesimpulannya ya, tidak ada nilai N bilangan bulat yang memenuhi untuk persamaan yang diberikan. Ya, jadi tidak ada ya, nilai N yang memenuhi ya, untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, pertanyaannya banyaknya pasangan bilangan asli ya, berarti bilangan bulat positif yang berbeda, nah, di mana selisih kuadratnya 2012. Oke, kita misalkan kedua bilangan asli itu adalah misalkan ya, bilangan yang dimaksud ya, dimaksud A dan B. Ya, karena harus berbeda A dengan B, maka kita misalkan juga dengan ya, A-nya lebih besar dari B. Ya. Oke, jadi diketahui kedua bilangan ini selisih kuadratnya adalah 2012. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 2012. Nah, A kuadrat kurang B kuadrat ini bisa difaktor menjadi A minus B dikali A plus B, atau dibalik juga nggak jadi masalah ya, A plus B dikali A min B sama dengan 2012. Nah, 2012 ini kalau seandainya kita uraikan ya, nah, coba kita tuliskan 2012 dibagi 2 adalah 1006, masih bisa dibagi 2 adalah 503 ya. 503 ini nah, kalau nggak salah bilangan prima ya. Jadi 2012 ini bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kuadrat kali 503. Nah, kita perhatikan antara A min B dengan A plus B ini memiliki paritas yang sama.
Maksudnya apa? Maksudnya A min B, kalau seandainya A-nya positif, kalau A-nya ganjil, B-nya ganjil, ya, maka A min B dan A plus B ini pasti sama-sama menjadi genap, ya. Nah, karena kalau misalnya A-nya genap, B-nya genap, ya, maka A min B dan A plus B juga sama-sama genap, ya. Nah, kalau seandainya beda, katakanlah ganjil genap, ya, atau genap ganjil juga sama. Jadi A min B dengan A plus B ini memiliki paritas yang sama. Nah, kalau dia memiliki paritas yang sama, maka harus perkalian antara genap dengan genap, ya, atau ganjil dengan ganjil. Nah, di sini kemungkinannya adalah yang genap dengan genap adalah, ya, jadi 2012 ini bisa dinyatakan sebagai 1 kali 2012. Nah, ini nggak mungkin, ya, karena ganjil genap, ya, sebenarnya paritasnya sama. Atau bisa juga 2 dengan 1006. Nah, ini yang mungkin, ya, karena memiliki paritas yang sama-sama genap. Atau mungkin lagi 4, ya, dengan 503. Nah, ini nggak mungkin, ya, karena beda ganjil dengan genap. Jadi yang mungkin hanyalah A min B dengan A plus B, ya, kemungkinannya 2 dengan 1006. Jadi kemungkinannya A min B ini yang 2, ya, karena kan nggak mungkin ini yang kecil, ya, A tambah B yang besar. Kemudian A plus B nya yang sama dengan 1006. Ya, kalau kita tambah, dia akan menjadi, ya, 2A sama dengan 1008. Ya, jadi A-nya sama dengan 504. Nah, dapat A 504, berapa nilai B-nya? Nah, kita bisa gunakan ini, ya, maka B-nya sama dengan 1006 dikurang 504, ya, sama dengan 502, ya. Nah, ini nilai B-nya. Nah, jadi kesimpulannya banyaknya pasangan, ya, banyak pasangan, hanya ada satu, ya, yakni A-nya 504, B-nya 502 untuk soal nomor 2. Oke, jadi banyak pasangan adalah sebanyak satu. Sekarang apabila kita penasaran, kenapa nggak menggunakan 1 dikali 2012 atau 4 dikali 503? Oke, coba kita buktikan. Jadi A min B-nya adalah 1, sementara A plus B-nya 2012. Ya, kenapa kita nggak pakai ini? Ya, karena tadi kita udah analisa bahwa paritasnya harus sama, sementara paritasnya beda, ya, ganjil dengan genap. Oke, kita buktikan. Ya, kita tambah, maka akan kita peroleh 2A ini sama dengan 2013. Maka A-nya adalah 2013 dibagi 2, ya, atau 1006,5. Nah, menyalahi aturan bahwa bilangan pasangan bilangan asli berbeda yang selisih 2012. Sementara ini A-nya bukan bilangan asli, ya. Ya, sehingga tidak memenuhi. Nah, disinilah letak kenapa kita tidak menggunakan 1 dengan 2012 atau 4 dengan 503, ya, karena memiliki paritas yang berbeda. Oke, nah itu untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bilangan terbesar X, ya, bilangan terbesar X tapi kurang dari 1000. Ya, artinya kalau bisa mendekati 1000, gitu, ya. Jadi bilangan terbesar, ya, tapi kurang dari 1000. Sehingga terdapat, ya, terdapat tepat 2 bilangan asli N, sehingga bentuk N kuadrat tambah X dibagi N plus 1 ini merupakan bilangan asli. Artinya N kuadrat tambah X dibagi N plus 1 habis, ya, dibagi nih. N kuadrat tambah X habis dibagi oleh N plus 1. Oke, kita coba bahas dengan cara kita sederhanakan bentuk N kuadrat tambah X dibagi dengan N tambah 1. Jadi ini bisa disederhanakan dengan cara kita bagi dengan pembagian bersusun. Ya, kalau kita nggak kebayang bisa, ya, kita bagi dengan pembagian bersusun. Jadi N kuadrat ditambah X, ya, dibagi dengan N plus 1. Kita hanya fokus ke derajat tertinggi, ya, antara pembilang dengan penyebut. Oke, N kuadrat dibagi N adalah N.
Oke, jadi n dikali n plus 1 hasilnya adalah n kuadrat tambah n. Ya, kita kurang, atas kurang bawah kan habis n kuadratnya, maka tersisa min n plus 1. Min n plus x ya. Nah, ini. Min n plus x masih bisa dibagi oleh n tambah 1. Ya, kita perhatikan angka tertingginya ya. Jadi ini min n dengan n apabila dibagi menjadi min 1. Jadi kita kali ini dengan min 1, maka kita peroleh min n min 1. Kita kurang, maka akan kita peroleh x plus 1. Nah, ini sisanya ya, karena sudah tidak bisa lagi dibagi oleh n tambah 1. Jadi sisanya adalah n plus 1, hasil baginya n plus 1. Sehingga bentuk n kuadrat plus x dibagi dengan n plus 1 ini disederhanakan menjadi n min 1 hasil baginya ya, ditambah dengan sisanya x plus 1 dengan pembagi adalah n plus 1. Nah, ini bentuk sederhananya gitu ya. Nah, jelas karena n bilangan asli pasti n min 1 juga bilangan asli gitu ya. Nah, bilangan asli ya, di mana n-nya lebih besar dari 1. Nah, sekarang agar ini menjadi bilangan asli, maka cukup kita perhatikan x plus 1 dibagi dengan n tambah 1. Nah, gimana caranya biar x tambah 1 habis dibagi oleh n tambah 1? Nah, kita perhatikan karena di sini ada tepat 2 bilangan asli n, ya, tepat ada 2 bilangan asli n, maka ya haruslah x tambah 1-nya ini ya, karena kita punya 2 nilai n berbeda ya. Tepat 2 bilangan asli n, maka x plus 1-nya ini harus memiliki 3 faktor. Ya, jadi kalau seandainya bilangan memiliki 2 bilangan yang berbeda, maka pastinya pembilangnya ini harus memiliki n plus 1 faktor. Jadi dari 2 tambah 1 jadi 3 faktor. Nah, sekarang kita perhatikan lagi teori bilangan ya. Bilangan yang memiliki faktor sebanyak ganjil adalah bilangan bilangan kuadrat. Nah, harus memiliki 3 faktor, ini ganjil. Ya, bilangan yang memiliki faktor sebanyak ganjil adalah bilangan kuadrat. Maka haruslah x tambah 1 ini merupakan bilangan kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya bilangan terbesar x kurang dari 1000. Nah, jadi karena x tambah 1 ini bilangan kuadrat, nah, kita cari bilangan kuadrat yang mendekati 1000. Ya, kurang dari 1000 adalah bilangan kuadrat yang mendekati 1000 adalah 31 pangkat 2. Ya, karena hasil dari 31 pangkat 2 adalah 961. Nah, ini mendekati 1000 ya. Jadi terbesar, nah, tapi kurang dari 1000. Sehingga dapatlah nilai x yang dimaksud sama dengan 960. Nah, ini nilai x yang dimaksud untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Diketahui suatu kelas ya, suatu kelas terdiri dari 15 siswa. Semua siswa akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Ya, dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini terdiri dari 4, 4, 4 dan 3 siswa. Jadi kelompok 1 ada 4 siswa, kelompok 2 dan 3 juga 4 siswa, kelompok yang keempat adalah ada sebanyak 3 siswa. Pertanyaannya, ada berapa cara pengelompokan tersebut? Ya, berapa cara? Oke. Kita umpamakan kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D. Ya, kelompok A, B, C ada 4 siswa, sementara kelompok D ada 3. Nah, sekarang kita mulai dari gimana caranya kita mendapatkan banyak susunan kelompok A. Ya, banyak susunan kelompok A ya, kelompok A dulu ya. Oke, karena kita punya 15 siswa, kita pilih 4, jadi 15 kombinasi 4. Lambangnya boleh dengan tambang kurung untuk kombinasi. Jadi boleh kombinasi itu lambangnya ya tidak hanya C ya, yang kita kenal kan 15 kombinasi 4.
Nah, tapi bisa juga bentuknya 15, 4 seperti ini. Nah, tapi yang paling sederhana adalah bentuk kurung seperti ini ya, 15, 4. Nah, itu. Nah, ini untuk menyusun kelompok A ada sebanyak 15 kombinasi 4. Nah, sementara ya, untuk menyusun kelompok B, karena 4 orang sudah masuk di kelompok A, maka sisanya 11 orang. Nah, sehingga kita pilih dari 11 orang, kita pilih sebanyak 4 orang untuk masuk kelompok B. Jadi 11 kombinasi 4. Kemudian untuk kelompok C juga demikian. Ya, banyaknya susunan kelompok C ada sebanyak. Nah, tadi di B itu ada 11 orang, dipilih 4. Ya, maka yang tadi 15 udah 4 di A, 4 di B, jadi ada 8. Tersisa 7 siswa. Ya, jadi dari 7 siswa ini akan dipilih 4 orang untuk di kelompok C. Nah, sisanya ya tentunya sisanya untuk di kelompok D tersisa 3 orang. Ya, 3 orang ini akan masuk ke kelompok D. Nah, sehingga total banyaknya cara pengelompokan, banyak cara pengelompokan ya. Kelompok A, B, C, dan D sama dengan tinggal kita kali 15 kombinasi 4 kali 11 kombinasi 4 dikali 7 kombinasi 4 dikali 3 kombinasi 3. Nah, 3 kombinasi 3 ini 1 ya, nggak itu juga nggak jadi masalah. Dibagi, nah karena ini ada jumlah 4, ada 3 kelompok dengan jumlah yang sama, maka dibagi dengan 3 faktorial. Ya, jadi A, B, dan C memiliki jumlah siswa yang sama-sama 4, maka dibagi dengan 3 faktorial. Nah, sehingga kita punya jawabannya seperti ini untuk soal nomor 4. Oke, kita coba bahas soal nomor 5. Kita lanjutkan. Nah, diberikan segitiga siku-siku ABC. AB sebagai sisi miring. Nah, berarti siku-sikunya di C ya. Oke, kita gambar dulu. Nah, segitiga ABC, siku-siku ya, segitiga ABC, AB sebagai sisi miring, maka siku-sikunya di C, gitu ya. Nah, maka posisi sisi C-nya di sisi miring, A di depan, B-nya di samping. Nah, seperti ini ya. Nah, informasi berikutnya adalah keliling dan luasnya berturut-turut 624 dan 6864. Jadi kita punya informasi yang pertama adalah kelilingnya berarti A tambah B tambah C sama dengan 624. Sementara luasnya itu A kali B bagi 2 ya, atau AB per 2. Nah, ini sama dengan 6864. Nah, kemudian karena segitiga ABC-nya ini siku-siku, maka bisa kita terapkan dalil Pitagoras ya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, sekarang gimana cara kita mendapatkan C? Nah, oke, dari sini kita punya A kuadrat tambah B kuadrat ini bisa kita ubah bentuknya menjadi A plus B kuadrat. Nah, ini kalau kita uraikan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Sementara yang kita punya hanya A kuadrat tambah B kuadrat, maka biasanya kita kurang dengan 2AB. Ya, nanti kalau sana kurang 2AB pasti bentuknya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini sama dengan C kuadrat. Nah, gimana kita dapatkan A plus B-nya? Ambil dari sini. Ya. Nah, jadi kita minta A plus B-nya dari persamaan pertama menjadi 624 dikurang C. Nah, jadi ini kita ganti dengan ya, 624 min C. Pangkat 2 dikurang 2 kali AB. Nah, AB-nya juga kita ambil dari sini. Ya, AB-nya. Ya, jadi kita punya ya, AB-nya sama dengan 2 kali 6864. Nah, ini AB-nya. Jadi 2, jadi 4 di sini ya. 4 kali 6864 sama dengan C kuadrat. Nah, ini apabila kita uraikan menjadi 624 kuadrat dikurang 2 kali 624C ditambah min C dikuadratkan jadi C kuadrat. Dikurang 4 kali 6864 sama dengan C kuadrat. Nah, di sini C kuadratnya boleh kita hilangkan ya di ruas kiri dan ruas kanan.
Nah, sekarang kita ambil C-nya hanya ada di sini ya. Jadi kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 2 kali 624 kali C. Nah, ini sama dengan 624 kuadrat dikurang 4 kali 6864. Oke, berapa 624 kuadrat? Oke ya, jadi nanti ketika kita kerjakan ini ya, angkanya memang lumayan besar. Jadi tapi kalau kita hitung nanti dapatlah C-nya 290 untuk soal nomor 5. Oke, kita loncat dulu ke soal nomor 12 ya. Ada berapa faktor positif dari 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 yang merupakan kelipatan 6. Nah, berarti kita harus mengeluarkan angka 6 dari perkalian ini ya. Jadi ini kita misalkan adalah P ya. Jadi P sama dengan 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 5 pangkat 3 kali 7 pangkat 2. Nah, ini nilainya bisa kita keluarkan 6-nya ya, dari 2 pangkat 1 dan 3 pangkat 1. Maka diperoleh P sama dengan 2 pangkat 6 3 pangkat 4 ya, kali 5 pangkat 3 dan 7 pangkat 2 dikali 6 ya. Jadi ini angka 6 sudah kita keluarkan. Nah, sama saja untuk mencari banyaknya faktor positif dari nilai P ini sama dengan mencari faktor positif dari 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 3 kali 7 pangkat 2. Nah, ini. Nah, ini banyak faktor positifnya sama dengan 6 plus 1 dikali 4 plus 1 dikali 3 plus 1 dikali 2 plus 1. Nah, maka sama dengan 7 kali 5 kali 4 kali 3 ya, sama dengan ya 420. Oke, jadi banyaknya faktor positif ya, yang kelipatan 6 ada sebanyak 420 untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Suatu set soal ya terdiri dari 10 soal BSBS ya, hanya ada 2 pilihan benar atau salah, dan 15 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan atau 4 opsi. Nah, sementara seorang siswa menjawab semua soal dengan cara menebak ya, berarti asal istilahnya ya kalau anak sekarang bilang. Nah, pertanyaannya tentukan peluang dia menjawab benar hanya 2 soal. Oke. Untuk soal ya, tipe BSBS ya, soal benar salah ya, peluang menjawab benar ya, peluang menjawab benar itu sama dengan 1/2, dan peluang menjawab salah juga sama ya, 1/2. Nah, seperti ini. Sementara untuk soal pilihan ganda dengan 4 opsi ya, soal pilihan ganda atau PG dengan 4 opsi, peluang benarnya ya, peluang menjawab benarnya ya, kan dalam 4 opsi hanya ada 1 yang benar, maka peluangnya 1/4. Sementara peluang menjawab salah dalam soal pilihan ganda dengan 4 opsi adalah 3/4 ya, yang salah ada 3 dalam 4 opsi itu. Oke, nah kemudian kita coba buat sebuah tabel ya. Nah, buat sebuah tabel ada berapa kemungkinan dia menjawab tepat hanya 2 soal benar ya. Oke, tipe soal pertama adalah soal ya BS ya, dan soal PG. Nah, kemudian jumlah benarnya berapa, jumlah jawab salahnya berapa, jumlah benarnya salah berapa, jumlah menjawab salahnya berapa. Oke ya. Oke, kasus yang pertama. Kasus pertama karena di sini tepat 2 soal benar, bisa jadi dua-duanya benar di BS. Nah, berarti di PG nggak ada yang benar. Ya.
Nah, kasus yang kedua bisa saja 1 di BS yang benar, 1 di PG. Gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi juga kasus yang ketiga, ya, dua-duanya benar di PG. Berarti di BS nggak ada yang benar. Karena jumlah soal di BS ada 10 soal, maka di sini ada 8 yang salah. Nah, kemudian kalau benar 1, 9 salah. Nggak ada yang benar, berarti 10-10-nya salah di BS. Oke, kemudian untuk PG kasus pertama nggak ada yang benar, maka karena ada 15 soal, maka 15 soal salah semua. Nah, kasus yang kedua benar cuma 1, maka 14 soal salah semua. Ya, 14 soal salah maksudnya ya. Kemudian kasus yang ketiga benar 2 soal, maka 13 soal lainnya dia salah. Nah, ada peluang untuk kasus yang pertama benarnya di soal BS, maka peluangnya adalah kita lihat dari bikin kombinasi ya, 10 soal benar 2 gitu ya. Sementara di pilihan ganda 15 soal tidak ada yang benar. Kemudian dikali peluang ini, ya, benar setengah, salah setengah. Ya, untuk yang jenis BS kan benar 2. Ya, berarti setengah pangkat 2. Sementara peluang salahnya 8 soal, maka setengah pangkat 8. Nah, ini untuk peluang benar dan peluang salah untuk soal BS dikali untuk yang tipe PG pilihan ganda. Ya, pilihan ganda ini 15 soalnya salah semua. Nah, kalau salah kan peluangnya 3/4. Ya, maka kita bikin kali 3/4 pangkat 15 karena 15 soal salah semua. Nah, sementara di kasus yang kedua, ya, benar cuma 1 dari 10 soal. Ya, 10-1. Ya, maka pasti sisanya 99 salah. Dikali untuk yang pilihan ganda dari 15 soal betul cuma 1, 15-1. Kemudian kita kali dengan peluangnya. Oke, 1 dan 9 ya. Jadi benar cuma 1 dipangkat 1. Salahnya ada 9. Dikali untuk yang PG, ya, benar cuma 1. Benar tadi peluangnya adalah 1/4. Jadi 1/4 pangkat 1 dikali, ya, yang salah 14. Ya, peluangnya 3/4 pangkat 14. Nah, sementara kasus yang ketiga adalah dari 10 soal 10-10 salah. Ya, jadi 10 kombinasi 0 untuk soal BS. Sementara soal pilihan ganda benar hanya 2 dari 15 soal, benar 2. Nah, kemudian dikali. Nah, dikali dengan peluang karena yang ada hanya salah, maka kita kali setengah pangkat yang salah, ada sebanyak 10. Dikali 2 benar 13 salah untuk PG, maka untuk yang benar peluangnya 1/4 pangkat 2, yang salah peluangnya 3/4 pangkat 13. Maka total peluangnya atau probability-nya atau peluang sama dengan, nah, jadi peluangnya tinggal kita jumlah ya. Nah, kita jumlah 10 kombinasi 2 dikali 15 kombinasi 0 dikali, nah, ini setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 8 jadi setengah pangkat 10. Ya, jadi setengah pangkat 10 dikali 3/4 pangkat 15. Kemudian ditambah 10 kombinasi 1 kali 15 kombinasi 1 dikali, nah, ini perkalian setengah pangkat 1 dengan setengah pangkat 9 sama dengan setengah pangkat 10 dikali 1/4 pangkat 1 dikali 3/4 pangkat 14 ditambah 10 kombinasi 1 ini 10 kombinasi 0 ini sama dengan 1 ya. Jadi kita nggak perlu tuliskan, langsung saja ke 15 kombinasi 2 dikali setengah pangkat 10 dikali 1/4 pangkat 2 dikali 3/4 pangkat 13. Nah, cukup seperti ini bentuk jawabannya untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Diberikan segitiga ABC dengan keliling 3, jumlah kuadrat sisi-sisinya sama dengan 5. Ya, sampai di sini coba kita nyatakan. Oh, ada lanjutan lagi di sini, jari-jari lingkaran luarnya sama dengan 1. Coba kita gambarkan di sini lingkaran dulu. Ya, anggap ini sebuah lingkaran.
lingkaran luar segitiga ABC ya. Ya, A B C gitu ya. Nah, panjang sisinya berarti sini A, ini B, ini C. Nah, dari informasi kalimat pertama kita bisa tuliskan bahwa jumlah keliling segitiga adalah 3 ya. Jadi A tambah B tambah C ini sama dengan 3. Kemudian yang kedua, jumlah kuadrat sisi-sisinya adalah 5. Nah, berarti A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 5. Kemudian jari-jari lingkaran luarnya adalah 1 ya, jadi R besar sama dengan 1. Pertanyaannya, maka jumlah ketiga garis tinggi dari segitiga tersebut ya adalah, nah, kita umpamakan garis tingginya adalah dari titik A, garis tinggi dari titik A, garis tinggi dari titik B, garis tinggi dari titik C ya. Nah, ini kita umpamakan adalah DEF ya. Ini D dari AD ya panjangnya, dari B adalah E, dari C adalah F. Nah, gitu ya, D E F gitu ya. Oke, nah kita coba hubungkan antara A tambah B tambah C dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Ya, kita tahu bahwa A tambah B tambah C apabila dikuadratkan ini diuraikan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 2AB, 2BC, 2AC, atau 2-nya kita langsung keluarkan sama dengan AB tambah AC tambah BC. Oke, A tambah B tambah C sama dengan 3, jadi 3 kuadrat ya, kita punya ruas kirinya, ruas kanannya ini sama dengan 5. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ya, diketahui di soal, tambah 2 kali AB, AC, dan BC. Nah, dari sini kita punya 9 kurang 5, 4 bagi 2, jadi 2 ya. Jadi kita punya AB tambah AC tambah BC, ini nilainya sama dengan 2. Nah, ini kita simpan dulu sebagai persamaan yang keempat berarti ya. Oke, nah sampai di sini kita perhatikan ya, dari gambar ini jelas bahwa panjang sisi B sama dengan F kali sin A ya. Kita perhatikan kalau sudutnya A ya, maka ini segitiga AC, nah, titik tinggi dari C ya, kita punya bahwa sin A nya ya sama dengan F per B. Nah, maka kita dapat B sama dengan F dibagi dengan ya, F per sin A B nya. Nah, ini kita simpan. Kemudian kita lihat juga dari sudut B ya. Nah, dari sudut B garis tingginya D ya, dari titik sudut A, maka sin B, nah, sin B ini sama dengan D per E, D per C, D per C. Nah, seperti ini, maka akan kita peroleh C sama dengan D per sin B. Nah, ini kita simpan juga. Kemudian dari sudut C, sin C sama dengan, nah kita dapatkan garis tinggi E ya, dari titik sudut B ya, rumusnya adalah E per A ya, maka akan kita peroleh nilai A nya ini sama dengan E per sin C. Nah, dari sini akan kita peroleh ya, ganti ya, coba kalau kita ganti B nya dengan B ini, maka akan kita peroleh menjadi A dikali F per sin A tambah, nah untuk yang di sini berarti coba kita ganti A nya ya, A nya kita ganti, maka menjadi A yang di sini, nah kita peroleh menjadi
C kali E per sin C. Nah, yang terakhir kita ganti C-nya dengan ini, maka B dikali D per sin B, ya, B dikali D per sin B. Nah, ini sama dengan 2 ya, dari persamaan yang keempat. Oke, dengan dalil sinus, ya, aturan sinus dari soalnya. Ya, aturan sinus kita punya aturan sinus, ya, mengatakan bahwa A dibagi sin A ini sama dengan B dibagi sin B. Ini sama dengan C dibagi sin C, sama dengan 2 kali R. Ya, jadi kita punya A per sin A sama dengan 2R. Di mana R-nya tadi sama dengan 1. Jadi ini 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, jadi kita punya di sini A per sin A sama dengan 2. Jadilah 2F. Kemudian C per sin C. Nah, C per sin C sama dengan 2 juga. Ya, jadi ini 2 kali E. Nah, tambah lagi B per sin B. Nah, B per sin B sama dengan 2 juga. Nah, maka kita peroleh jadi 2D sama dengan 2. Nah, kalau kita bagi 2 kedua ruas, maka menjadi F tambah E tambah D atau D tambah E tambah F ini sama dengan 1. Nah, inilah yang ditanya adalah jumlah ketiga garis tingginya, berarti D tambah E tambah F. Maka jawabannya adalah 1 untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Ya, jika hasil kali 3 bilangan ganjil berurutan, ya, berurutan, ini sama dengan, ya, 7 kali jumlah ketiga bilangan itu. Nah, jadi kalau kita misalkan ketiga bilangan ganjilnya ini adalah yang berurutan, ya, katakanlah misal bilangannya adalah A plus 2 dengan A plus 4, ya, karena bilangan ganjil selisihnya pasti 2 ya. Nah, bilangan ganjil berurutan berarti A plus 2, A plus 4. Oke. Informasi yang diketahui di soal berarti hasil kali ketiga bilangan ganjil berurutan berarti A dikali A plus 2 dikali A plus 4. Nah, ini hasilnya sama dengan 7 kali nilai dari jumlah ketiga bilangan itu, berarti A ditambah A plus 2 ditambah A plus 4. Nah, seperti ini. Coba kita biarkan dulu bentuknya, kita sederhanakan yang ruas kanan karena ruas kiri sudah sederhana. Ya, jadi biarkan saja bentuknya A dikali A plus 2 kali A plus 4. Nah, sementara ruas yang kanan ini menjadi 3 kali A tambah 2 plus 4 jadi 6. Nah, ini apabila 3-nya kita keluarkan, yang ruas kanan jadi A plus 2, A plus 4 sama dengan 3-nya kita keluarkan jadi ketemu 7 menjadi 21. Nah, dibagi 3 menjadi A plus 2. Nah, seperti ini. Nah, ternyata ada yang bisa saling menghilangkan. Kita anggap saja A plus 2 tidak sama dengan 0 ya. Maka bisa kita coret kedua ruas sehingga kita punya A dikali A plus 4 menjadi A kuadrat tambah 4A dikurang 21 sama dengan 0. Jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk A. Nah, di sini sampai di sini kita bisa faktorkan ya. A kuadrat tambah 4A minus 21 menjadi A plus 7 dikali A minus 3. Nah, jadi dapatlah nilai A-nya minus 7 atau A sama dengan 3. Nah, kalau kita ambil A-nya sama dengan min 7, maka ketiga bilangan tadi, ya, bilangan yang dimaksud, ya, bilangan yang dimaksud adalah min 7, ya, tambah 2 jadi minus 5, tambah 4 jadi minus 3, ya. Ini 3 bilangan ganjil berurutan. Atau bisa jadi bilangan yang dimaksud adalah kita gunakan A sama dengan 3, maka kita peroleh 3, 5, 7. Nah, pertanyaannya adalah jumlah kuadrat ketiga bilangan itu. Baik min 7, min 5, min 3 atau 3, 5, 7 sama apabila kita cari jumlah kuadrat ketiga bilangan ini ya. Jadi kita dapatkan 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 7 kuadrat. Mau dipakai yang ini juga sama aja ya. Jadi kita punya 9 tambah 25 tambah 49. Ya, maka akan kita peroleh hasilnya adalah 83.
Ya, jadi untuk soal 15 jawabannya adalah 83. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Sini kita diinformasikan segitiga ABC sama kaki dengan panjang AB sama dengan AC sama dengan 3. Nah, berarti kakinya adalah AB dan AC. Panjang BC adalah 2. Nah, sini alasnya nanti ya. Nah, apabila titik D pada sisi AC dengan panjang AD sama dengan 1, maka pertanyaannya adalah tentukan luas segitiga ABD. Oke, tentunya kita harus mengsketsa dulu ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke ya, gambar seperti ini kita diberikan segitiga ABC, panjang AB dengan AC sama dengan 3 ya. Panjangnya 3. Nah, kemudian panjang BC-nya diketahui 2. Nah, titik D ada pada AC ya, di mana panjang AD-nya 1. Nah, karena panjang AC 3 maka DC menjadi 2. Nah, kemudian karena ini AB dan AC adalah sama kaki, maka kalau seandainya kita bikin garis tinggi AE, nah tentunya garis tinggi ini pas posisinya ada di tengah-tengah, tengah-tengah BC ya, titik E-nya. Nah, karena panjang BC sama dengan 2, maka B ke E dan E ke C sama ya, sama dengan 1. Nah, ini informasi yang kita dapat. Pertanyaannya luas segitiga ABD. ABD ya. Oke. Langkah pertama kita cari terlebih dahulu panjang AE nya berapa. Ya, panjang AE kita bisa dapatkan dari Pitagoras ya. 3 1. Jadi akar dari 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat ya, sama dengan akar 8 atau 2 akar 2. Nah, kemudian kita cari luas segitiga ABC-nya dengan menggunakan rumus alas kali tinggi bagi 2. Luas segitiga ABC ya, penulisannya boleh juga seperti ini ya. Kurung siku ABC. Nah, ini maknanya luas. Luas segitiga ABC. Rumusnya setengah kali alas, alasnya BC sama dengan 2 kali tinggi, tingginya AE ya. Sudah kita dapat 2 akar 2. Nah, maka dapatlah hasil luas ABC-nya ya 2 akar 2. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa bandingkan bahwa luas segitiga ABD, nah pakai lambang siku aja ya, yang ditanya adalah ABD. ABD kita bandingkan ya, luas segitiga ABD ini yang diarsir kuning ya. Kita akan bandingkan dengan luas segitiga terbesar ya, ABC, luas segitiga seluruhnya. Nah, ini perbandingannya sama dengan ya, jelas ABC dengan ABD mempunyai tinggi yang sama kalau kita gunakan alasnya adalah AD dan AC. Nah, sehingga cukup kita gunakan alasnya ABD dengan ABC. Nah, perbandingannya adalah AD banding AC. Ya, AD banding AC. Ya, karena segitiga ABD alasnya AD, segitiga ABC alasnya AC. Oke, kita tahu bahwa luas segitiga ABC sama dengan 2 akar 2. Jadi dapatlah luas segitiga ABD ini yang ditanya, ini sama dengan panjang AD 1, panjang AC 3 dikali luas segitiga ABC. Nah, luas segitiga ABC sudah kita peroleh tadi ya, jadi 1/3 dikali 2 akar 2. Maka jawabannya adalah 2/3 akar 2 untuk soal nomor 16 ya.